Penelusuran Gus by CV Channel kali ini yaitu menelusuri sebuah situs petirtan atau pemandian suci yang dahulu yang dipergunakan oleh raja-raja kerajaan Kediri. Situs tersebut juga pernah dialihrawatkan oleh kerajaan Majapahit, yaitu di era kerajaan Prabu Hayam Wuruk, yang kemudian runtuh dan tertutup letusan abu vulkanik Gunung Kelut ratusan tahun yang lalu, yang kini terbuka dan ditemukan kembali oleh warga sekitar dan dipergunakan airnya untuk sebagai keperluan dan lain sebagainya. Situs petirtaan tersebut tidak jauh dengan situs candi yang baru saja ditemukan di Gunung Kloto yang tidak jauh, jaraknya sekitar 500 meter. Di Gunung Kloto juga ada banyak sekali situs bersejarah, yaitu situs Gua Selo Mangling, situs Gua Selo Bali, situs Gua Padedean, situs Gua Tretes, dan masih banyak lagi situs yang masih belum ditemukan di area Gunung Kloto, yang kemungkinan Gunung Kloto adalah sebuah pendaman dari kerajaan Panjalu yang runtuh karena letusan Gunung Kelut ratusan tahun yang lalu. Hasil dari penelitian situs candi dan situs petirtan tersebut yaitu berdiri pada era zaman kerajaan Prabu Bameswara kerajaan Panjalu Kediri, yaitu yang berkuasa sekitar tahun 1117 sampai 1130 dengan nama gelar abhisekannya adalah Sri Maharaja Rakai Serikan Sri Bameswara Sakala Buana Tustikarana Sarwaniwari Wirya Parakrama Dikjaya Utungga Dewa. Sri Bameswara adalah raja ketiga dari kerajaan Panjalu Kediri, yang dimana kerajaan Panjalu adalah perpecahan dari kerajaan Kahuripan karena perebutan antara wilayah dari putra Sang Prabu Erlangga Resi Gentayu. Menurut isi dari negara Kertagama, sebelum wilayah kerajaan dibelah menjadi dua, nama kerajaan dipimpin oleh Raja Erlangga sudah bernama Panjalu, yang pemerintahannya berpusat di kota Doho. Oleh karena itu kerajaan Jenggala lahir dari pecahan kerajaan Panjalu. Adapun Kahuripan merupakan nama ibu kota kerajaan yang lama yang sudah ditinggalkan oleh Raja Erlangga dan kemudian berpusat di kota Jenggala. Kerajaan Panjalu di bawah kekuasaan dari Raja Sri Jayabaya yang berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala dengan semboyan perang yang terkenal dalam isi prasasti Ngantang tahun 1135, yaitu Panjalu Jayati atau Panjalu Menang. Pada masa pemerintahan Raja Sri Jayabaya inilah kerajaan Panjalu mengalami masa keemasan. Wilayah kerajaan tersebut mencakupi seluruh pulau Jawa dan beberapa pulau yang ada di Nusantara. Bahkan kerajaan ini sampai mengalahkan pengaruh dari kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Kerajaan Panjalu atau Kediri runtuh ketika dipimpin oleh Raja Kertajaya, dan dalam kisahnya dalam catatan Pararaton dan Negara Kertagama pada tahun 1222, Raja Kertajaya sedang berselisih dengan kaum Brahmana, yang kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok, Raja Kerajaan Singosari, yang kebetulan Garung memiliki cita-cita memerdekakan daerah Tumapel yang waktu itu merupakan daerah kekuasaan kerajaan Kediri. Berlanjut lagi dengan silsilah kerajaan Kediri. Sang Prabu Erlangga memiliki putra 3. Yang pertama adalah seorang putri yang bergelar Putri Dewi Gile Suci, dan yang kedua Sri Samarawijaya, dan yang ketiga memimpin kerajaan Jenggala. Yang ketiga yang memimpin kerajaan Jenggala adalah Mapanci Garasakan yang mendapat kerajaan wilayah timur yang bernama Jenggala, yang pemerintahan berpusat di kota lama yaitu kota Kahuripan lama yaitu di daerah timur, dan Panjalu terdapat di barat kali yaitu kota baru yang didirikan oleh Sang Prabu Erlangga yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu yang bernama
Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri yang memerintah sejak tahun 1042 dengan gelar lengkapnya ialah Sri Samarawijaya Dharma Suparnawahana Teguh Utunggadewa. Pada masa kekuasaan Raja Erlangga dan raja-raja sebelum Erlangga, jabatan paling tinggi setelah raja adalah jabatan Rakrian Mahamantri. Raja Samarawijaya naik tahta menjadi Raja Kediri pada tahun 1042 karena pada waktu itu Raja Erlangga turun tahta menjadi seorang pendeta. Menurut dari cerita dalam prasasti Pamuatan dan prasasti Gandakuti. Dan kemudian prasasti yang menceritakan nama Raja Kediri selanjutnya adalah prasasti Sirah Keting abad 1104 yang dibuat oleh Raja Sri Jayawarsa. Pengganti Raja Kerajaan Kediri dari Raja Sri Samarawijaya. Kemudian Sri Jayawarsa digantikan oleh Sri Bameswara. Sri Jayawarsa adalah silsilah Kerajaan Kediri yang pemerintahannya sekitar abad 1104 dengan nama gelar adalah Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Peninggalan sejarah tentang Raja Jayawarsa tercatat dalam prasasti Sirah Keting abad 1104 yang bersih tentang pengesahan Desa Marjaya sebagai tanah perdikan atau Sima Swatantra. Kemudian raja ketiga adalah Sri Bameswara. Adalah raja dari Kerajaan Kediri yang berkuasa sekitar tahun 1117 sampai 1130. Dan kemudian dilanjutkan kembali oleh Sri Maharaja Prabu Aji Jayaboyo. Adalah raja Kerajaan Kediri yang berkuasa sekitar tahun 1135 sampai 1157 dengan nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanci Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awatarinindi Ta Suh Trisingga Parakrama Utunggadewa. Pemerintahan dari Raja Jayabaya dianggap sebagai masa kemasan dari Kerajaan Kediri. Peninggalan dari Kerajaan Panjalu Mamenang yaitu Raja Jayabaya berupa prasasti Hantang tahun 1135, prasasti Tawalan tahun 1136 dan prasasti Jepun tahun 1144 serta Kakawin Baratayuda tahun 1157. Dalam misi sebuah prasasti dapat diketahui bahwa Raja Jayabaya adalah raja yang berhasil menaklukkan Kerajaan Jenggala dan mempersatukannya kembali wilayah Kediri. Dan setelah Prabu Jayabaya dilanjut kembali oleh Sri Sarawaswara adalah raja dari Kerajaan Kediri yang pemerintahannya sekitar abad 1159 sampai 1161 dengan nama gelar adalah Sri Maharaja Raga Serikan Sri Sarwaswara Janardana Watara Wijaya Angger. Dan kemudian dilanjutkan lagi oleh raja ke-6 yaitu Sri Aryaswara adalah raja Kerajaan Kediri yang berkuasa sekitar abad 1171 dengan nama gelarnya ialah Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madhusudana Watara Arija Muka. Peninggalan dari raja itu berupa prasasti angin, yaitu pada tanggal 23 Maret 1171 lambang dari Kerajaan Kediri pada masa itu adalah Ganesha. Tidak diketahui secara pasti kapan kekuasaan berakhir raja dari Kerajaan Kediri selanjutnya. Berdasarkan isi prasasti jaring adalah Raja Srigandra. Raja Srigandra bertahta abad 1181 dengan diberi gelar abhisekanya adalah Sri Maharaja Koncarya Dipa Handa Buana Padalaka Parakrama Anindita Dikjaya Utunggadewa Srigandra. Dan kemudian dilanjutkan kembali oleh Prabu Kameswara adalah raja dari Kerajaan Kediri yang pemerintahannya sekitar abad 1180 sampai 1190-an dengan diberi gelar
Sri Maharaja Sri Kameswara Tiwikrama Watara Aniwari Wirya Anindita Dikjaya Utunggadewa. Dan salah satu peninggalan dari Sang Prabu Kameswara yaitu Sang Prabu pernah mengutus orang pujangga yang bernama Empu Darmaja menulis sebuah teks kakawin Samaradana yang berisi tentang kisah kelahiran para dewa Ganesha, yaitu dewa berkepala gajah merupakan anak dari dewa Siwa yang menjadi lambang dari kerajaan Kediri sebagaimana tercatat dalam prasasti-prasasti. Dan kemudian dilanjutkan oleh Raja Kediri terakhir yaitu Sri Maharaja Kertajaya yang berkuasa sekitar abad 1194 sampai 1222. Pada akhirnya dari pemerintahannya ia ditaklukkan oleh Ken Arok dari kerajaan Singosari. Begitu besar sebuah kerajaan Kediri dan peninggalan-peninggalannya. Dan kerajaan Panjalu dahulunya menurut dari penelusuran Badan Geografis yaitu berada di barat Kaliberantas. Dan kerajaan Cenggala yang berada di timur Kaliberantas. Dan kali ini banyak sekali peninggalan-peninggalan dari sejarah dan leluhur kerajaan Kediri yang sedikit demi sedikit mulai terbuka dan memunculkan diri.